Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdal hamidin, wa syukrulillah, nashkuruhu syukras syakirin. Wassalatu wassalamu ala man fataha bihi abwabar rahmah alal awwalina wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil hadinal muhtadin, wa man sarafa awqatahum ila ibadati rabbil alamin, minat tabi'ina lahum bi ihsanin ala tamarrit duhuri wassinin, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, waktu adalah anugerah yang tiada bandingnya. Ia datang tak pernah menunggu, berlalu tanpa terasa, dan tidak dapat kembali setelah kita kehilangannya. Setiap detiknya adalah kesempatan, setiap jamnya adalah ujian, dan setiap harinya adalah perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Namun, dalam keterbatasan waktu yang kita miliki, seringkali kita merasa terombang-ambing oleh begitu banyaknya tugas dan kewajiban yang harus kita jalankan, terperangkap dalam keramaian dunia yang tak pernah ada habisnya. Di tengah kesibukan yang memutari kehidupan kita, seringkali kita terlupakan akan pentingnya mengatur prioritas dengan bijaksana. Seperti seorang pelaut menghadapi samudera luas, kita harus tahu kemana arah kita berlayar. Tanpa arah yang jelas, kita bisa tersesat dalam ombak kesibukan yang tak pernah berhenti. Sejenak kita merenung seraya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji kebesarannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada Sang Kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan sejati dalam segala kebaikan, petunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah ceramah yang berjudul Cara Mengatur Prioritas dan Mengelola Waktu. Waktu adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita waktu sebagai salah satu amanah yang harus kita kelola dengan baik. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, seringkali kita merasa tertekan dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Mengatur prioritas dan mengelola waktu bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting untuk mencapai keseimbangan dalam hidup dan meraih tujuan yang kita impikan. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita bisa saja merasa terjebak dalam rutinitas tanpa arah yang jelas dan akhirnya mengabaikan tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita harus memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan banyak petunjuk tentang pentingnya perencanaan, prioritas, efisiensi dalam menggunakan waktu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan terbaik dalam hal ini, dan melalui sunnahnya kita bisa belajar banyak tentang bagaimana mengatur waktu prioritas dengan efektif. Saat ini kita akan membahas bagaimana cara dan prinsip yang dapat kita terapkan untuk mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan lebih baik. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa mengatur waktu kita agar lebih produktif, seimbang, bermanfaat, baik untuk urusan dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah satu nikmat yang tak ternilai harganya yang diberikan kepada Allah kepada kita, dan bagaimana kita mengolahnya sangat memengaruhi kualitas hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mengelola waktu dengan baik merupakan ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan serta saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu sangat berharga dan harus kita memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, produktif. Orang yang tidak mengelola waktunya dengan baik akan mengalami kerugian, sementara mereka yang beriman dan melakukan amal soleh adalah mereka yang memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Mengatur prioritas adalah cara penting dalam mengelola waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang bagaimana mengutamakan hal-hal yang paling penting. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ambillah 5 kesempatan sebelum 5 perkara datang. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hal ini terdapat dalam hadis Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan pentingnya mengatur prioritas berdasarkan kondisi kita saat ini dan memanfaatkan waktu kita yang ada untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Mengatur prioritas dengan bijaksana berarti mengutamakan kewajiban yang paling penting dan mendesak, serta memastikan bahwa kita tidak mengabaikan tanggung jawab utama kita dalam kehidupan. Mengelola waktu secara efektif melibatkan beberapa teknik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan membuat rencana dan jadwal yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita pentingnya perencanaan dan mengatur waktu dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk dalam hal ini, dalam hadisnya beliau bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan niat yang jelas dan rencana yang terstruktur, kita dapat lebih mudah mengelola waktu kita dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yang benar. Ini termasuk merencanakan waktu untuk ibadah, pekerjaan, keluarga, dan istirahat. Menghindari penundaan dan menjaga konsisten. Penundaan adalah salah satu musuh utama dalam mengelola waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaan sampai esok hari, padahal kamu masih mampu melakukannya hari ini. Hadis Al-Bukhari.
Menjaga konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita juga sangat penting. Dengan disiplin dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat, kita dapat menghindari stres, tekanan akibat pekerjaan yang menumpuk. Menjaga keseimbangan dalam kehidupan, mengatur prioritas juga berarti menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu kenikmatan duniawi." Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menunjukkan kita bahwa kita harus mencari keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Mengatur waktu dengan baik berarti memastikan bahwa kita memenuhi tanggung jawab kita baik di dunia maupun di akhirat tanpa mengabaikan salah satunya. Saudaraku, mengelola waktu dengan baik dan mengatur prioritas adalah kunci untuk kehidupan yang produktif, berkualitas, dengan mengikuti ajaran Islam yang menerapkan teknik-teknik pengelolaan yang efektif. Kita dapat memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengatur waktu kita dengan bijaksana, memanfaatkan waktu setiap detiknya untuk kebaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita. Mengelola waktu dengan bijak adalah seni mengatur prioritas dengan fokus pada hal yang penting. Kita memberi ruang untuk apa yang benar-benar bermakna dan menciptakan keseimbangan dalam setiap langkah hidup kita yang lebih baik. Sebelum kami tutup, sebuah pantun untuk pemirsa. Di pagi hari mentari bersinar, rencana dibuat untuk setiap perkara. Mengatur waktu dengan bijak dan pintar, prioritas ditetapkan agar hidup lebih terarah. Menyusun jadwal di kertas putih agar waktu tak terbuang sia-sia. Prioritas diatur dengan sepenuh hati, hidup indah dan penuh makna. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.